Halo adik-adik, bertemu lagi nih sama Kakak Rasmi sama Kak Rashid. Nah, kalau udah begini kita sih biasanya film anak-anak ya. Iya, berarti kita mau review film anak-anak. Judulnya Suzume. Ini film terbarunya Makoto Shinkai, ya kan? Yang pada nontonin Kimi no Nawa tuh ya. Terus apa Weathering with You, 5 cm per second. Ya wibu-wibu kalian wibu-wibu lah ini tuh kalau mau nonton. Ini filmnya katanya laku keras nih di Jepang. Di Jepang ya. Iya, katanya ini laku film keras. keempat paling banyak penontonnya di tahun 2022. Jadi cerita tentang Suzume Iwato. Dia adalah seorang anak SMA. Suatu hari bertemu dengan Sota, pria gondrong mahasiswa katanya. Setelah itu dia menemukan sebuah pintu. Jadi pintunya ini bisa membawa bencana gitu. Karena dari pintu ini keluar cacing yang akan membuat gempa yang bahkan mungkin bisa jadi tsunami ya. Nah, untuk itulah si Sota menutup pintunya lalu menguncinya. Nah, tapi dia karena penutup ya dia bilang ya. Iya, penutup. Closer. Terus dibantu sama si Suzume yang akhirnya ikut bertualang untuk menutup pintu-pintu kebencanaan. Iya, pintu-pintu bencana. Pintu-pintu bencana ditutup sama dia, dikunci gitu supaya nggak ada bencana di daerah-daerahnya. Yang bagusnya dulu kali ya. Yang bagusnya sih kalau kata gue ya gambarnya lah. Gambarnya benar. Makoto Shinkai selalu gambarnya standar itu tinggi. Gambarnya tuh shadow dan highlightsnya tuh terasa nyata banget gitu ya. Tapi tetap dua dimensi rasanya. Tetap dua dimensi. Jadi ketika dia menginjakan air gitu, airnya tuh kayak bener-bener real banget lah gambarnya. Terus bayangan-bayangannya, terus cahaya mataharinya itu kan khas banget tuh Makoto Shinkai. Makoto Shinkai itu jago tuh. Pokoknya bikin setting mirip banget dah kayak aslinya gitu. Bener. Dan juga apa langitnya tuh berwarna banget lah selalu. Langitnya tuh bagus gitu. Ya mungkin langit Jepang ya begitu. Iya, langit Jepang Jakarta tuh baru tuh. Soal bencana alam lah. Itu yang menurut gue juga penting ya. Penting diangkat akhirnya gitu. Ngomongin soal Jepang, bencana yang paling populer gempa gitu ya. Dia emang pintu ini mengisyaratkan bahwa ya gempa bumi di sana tuh berawal dari apa yang udah kita lakukan ke alam gitu lah. Intinya gitu lah ya, manusia ke alam, hubungan manusia sama alam. Jadi kalau ada film bencana di sana, emang tujuannya tuh buat mitigasi sebenarnya, supaya bukan menghindari sih, lebih ke gimana ketika bencana terjadi kita harus berusaha pergi gitu. Nah, kalau di sini survive-nya itu bukan bencana udah terjadi, tapi mencegah bencana itu terjadi kan. Betul. Dari pintu-pintu yang ditutup sama Suzume dan Sota ini. Ngepop gitu, bisa diangkat jadi sesuatu yang lebih gampang lah ya dicernanya gitu ya. Dan ini tuh si ceritanya kan ke Tohoku kan, yang emang 12 tahun lalu 2011 itu ada bencana besar gitu, tsunami dan gempa bumi di sana. Tapi bisa tetap bangkit gitu kan. Cepat penanganannya dan segala macam. Jadi ini salah satu pengingat sih buat kita di Indonesia mungkin, dan juga di Jepang pastinya buat tetap waspada terhadap bencana. Ya eksplorasi dia soal hubungan, apalagi sih hubungan perempuan dan laki-laki lagi gitu ya. Itu jadi kayak ada sesuatu yang baru lagi lah gitu. Itu boleh lah gitu dari Kimi no Nawa, Weathering with You, 5 cm per second gitu kan. Iya, maksudnya dia selalu konsisten ngegambarin filmnya tuh dari dua karakter. Penggambaran kucing kali ya. Kucing itu biasanya awalnya ya, atau dimanapun lah, cerita kucing itu kalau pelihara kucing kan selalu baik kan. Bener gak sih? Karakter kucing tuh selalu baik gitu. Di sini tuh ngeselin sebenarnya, lebih ke ngeselin gitu, lebih ngeselin daripada Garfield gitu kan. Dia mengutuk si Sota jadi kursi gitu kan. Itu yang menariknya sih. Jadi si kucing ini jadi karakter yang antagonis, yang jahat gitu. Terus udah dia dikejar-kejar sama si Sota dan Suzume Sota yang jadi kursi ya, itu juga kocak sih. Itu menarik, itu kocak menarik. Karena kursinya juga penting lah, maksudnya nggak yang cuma kursi-kursi doang. Yang kurangnya nih ya, kita masuk aja yang kurangnya ya judulnya. Dari judulnya sendiri nih, bener. Judulnya Suzume gitu. Cerita soal Suzume. Tapi motivasi Suzume apa gitu. Kenapa Suzume harus menyelamatkan dunia itu? Kenapa Suzume harus repot-repot nganter Sota nutupin pintu ke seluruh penjuru Jepang? Enggak seluruh penjuru Jepang. Hampir lah, dia kan hampir pokoknya lumayan jauh gitu perjalanan. Sementara si Sota ini tuh orang yang baru dia kenal. Lu bayangin baru tuh kalau nonton film baru
dikejar. Baru kenal, belum kenalan, baru nengok tuh siapa gitu. tuh jadi cowok siapa tuh gue kayak ini Suzume jomblo ngenes banget tapi gimana kayak dari awal soalnya udah ngebut banget gitu. Si Prince tuh langsung kenalan pengen sama si Sota gitu. Kita nggak tahu si latar belakangnya ini si Suzume itu kayak gimana sampai dia pengen banget nolong Sota. Kita nggak tahu. Kita niatnya mungkin pengen ketemu ibunya kali ya. Mungkin pengen gitu. ketemu ibunya. Tapi sebenarnya kemungkinan aja. Iya, karena kan dia belum tahu caranya ketemu ibunya gimana kan. Itu sih yang bikin gregetan aja dari awal. Bener. Ini kan filmnya sebenarnya mungkin road movie juga ya. Dia itu loh. Itu loh yang gue jadi agak kurang srek karena akhirnya dia jadi road movie kan. Dari awal tuh bukan kayak dimaksudkan untuk road movie gitu. Iya. Akhirnya jadi kayak film perjalanan. Kenapa harus film perjalanan gitu jatuhnya gitu kan? Kalau road movie ini kan ya ketemu karakter-karakter gitu kan. Nah, di sini karakter-karakter yang lain juga kayak nggak cuma ketemu, gitu. Oke, dia bantuin gue tinggal di tempatnya. Terus si Cika udah cabut. Secara adegan ya dia ngebantu si plot ini jalan gitu kan. Tapi secara mental, secara filosofis ya, maksudnya kepikirannya dia mending lu pulang aja, nggak ada yang nyuruh gitu. Udah lu jalan aja bro. Bahkan ada satu yang kayak, nih buat mendukung kamu kabur gitu kayak aneh kata gue. Ini ngomongin villain ya, masih karakter. Iya, si Daijin dan Cacing ini nih. Cacingnya dulu deh. Iya, cacingnya dulu ya, cacingnya. Cacingnya kan juga ya kita tahu dia penyebab dari bencana. Kan sebenarnya. Karena sebelum ada gempa, terus habis gempa ini ada si cacing ini keluar dari pintu dan itu cuma bisa dilihat sama Suzume dan Sota. Iya. Cacingnya penyebab itu kan. Nah, si cacing ini juga dia nggak susah-susah amat deh kayaknya. Ditutup nih bisa, abis itu dia mau nutup susah, ntar bisa lagi. Terus bisa lagi, nggak segitunya bro. Jadi sekuat apa nih cacing sebenarnya gitu ya? Iya, sekuat apa nih cacing? Kecuali yang Tokyo udah mulai gede banget. Gitu. Maksud gua walaupun itu bentuk dari filosofi atau kayak analogi bencana gitu ya. Seenggaknya kayak di Princess Mononoke gitu. Itu bentuk yang jadi monster emang bener gitu. Tapi sebenarnya itu gaib gitu kan. Ada penyebabnya gitu. Ini tuh gak ada penyebabnya, udah ya emang namanya bencana alam gitu, ibaratnya gitu doang. Si Daijin sama Sadaijin juga, dia jadi batu kunci lah ya. Nah dia juga karakter yang sebenarnya kayak kucing, terus habis itu dia jadi batu, terus ada dua, terus dia jadi kucing. Gak ada maksud. Terus dia kenapa awalnya menggiring terus seolah dia jadi jahat. Iya. Kenapa gitu ya? Loh, Gue jadi bingung aja sih. Harus kayak sosok jahat dulu gitu. Kenapa nggak lu langsung aja gitu? Kecuali lu mau melindungi siapa, lu mau apa ya? Itu balik lagi emang gak ada motivasinya si Suzume ini gitu loh. Maksud gue kayak cuma pengen ketemu ibunya tapi itu juga nggak jelas. Di sini juga secara musik ya, kalau dibandingin sama Kimi no Na wa atau Your Name, itu kan musiknya Red Wings tuh bener-bener dapat banget ya, dimana plotnya itu dibangun banget, di-emphasize banget, ditekankan banget sama musik, dan ini tuh nggak ada di musiknya yang sama ya, orangnya masih sama ya, yang nyanyi si juga sama. Juga. Iya, nonton di YouTube gitu ya. Oke, bagus pasti lagunya gitu. Tapi kalau di filmnya nggak yang nyambung gitu. Nggak membantu si penceritaan jadi lebih oke dan bikin berkesan gitu sih. Sama ini dikit ya soal kritik terhadap perilaku manusia mungkin ya, kayak di sini kan mantranya si Sota kan kita kembalikan lagi apa yang udah kita ambil gitu kan, ibaratnya gitu, manusia udah ambil kita balikin lagi ke alam gitu. Penting nggak penting gitu, kayak cuma diselipin sebagai mantra, padahal itu sebenarnya kan pesan yang cukup penting ya, maksudnya buat keseluruhan film ini ya. Apakah bencana ini salah satunya adalah ulah manusia gitu, tapi itu pun nggak ada gitu, maksudnya nggak digambarin gitu. Ya sebenarnya bencana alam kan ya terjadi gitu ya, tapi kita juga bisa turut bikin itu kacau gitu kan sebenarnya, karena kita dan di Jepang sebenarnya kan mitigasinya udah oke banget ya, selalu ada alarm kan? Ada alarm bencana gitu kan. Gitu semua orang juga udah siap lah ketika ada bencana itu terjadi gitu. Sota dengan cerita keluarganya yang dari turun temurun penutup itu tuh padahal kayak itu juga nggak, itu juga kayak selintas aja udah gitu, kayak nggak menguatkan apa-apa juga gitu. Iya, padahal itu bisa jadi salah satu penokohan yang yang unik, dan juga kalau emang di bawah ternyata ada klan. Iya, ada kayak turun temurun. Berarti kan ada bencana apa yang akhirnya dicegah. Kuncen gitu bro. Iya, kalau kuncen. Orang dia megang kunci, emang kuncen bener. Kuncen, iya. Kenapa nggak cerita kuncen itu yang lebih kuat? Tapi udahlah, itu udah jadi juga. Ya udah, adegan gua, ya itulah Suzume ketika akhirnya tahu arti mimpinya. Udah.
itu ya. Suzume tahu arti mimpi. Iya, Oke, yang akhirnya yang ini. Tanpa ending ya? spoiler ini ya, tanpa spoiler alert ya. Oke. Intinya gitulah. Kalau gua paling suka itu ketika si Suzume itu main sama anak dua kembar. Iya itu kocak Lucu sih. banget sih. Terus si Sotanya Sotanya bantuin, gitu kan. iya iya Wah, itu bagus, itu bagus. Itu sebagai adegan. Itu adegan oke gitu udah. Skor. Gue yakin sama ini mah. 7. Iya ya, gue juga. Orang udah ngobrol tadi. 7 bener. Ya mungkin gue punya ekspektasi yang berlebih Iya, juga kali sama, ya. Karena yang bikin sama. bikinannya Makoto Shinkai Si master inilah ya. dengan visual yang oke, cakep banget, yang khas dia banget, tapi ternyata ceritanya nggak sekuat itu lagi, nggak sebagus Kimi no Na wa lagi. Iya bahkan sama 5 cm per second gue lebih nggak suka. Masih terbaik Slam Dunk ya. Slam Dunk. Si bangsat udah nonton duluan, review duluan, gue nggak diajak, goblok. Oke, kalau begitu kasih tahu pendapat kalian ya kalau udah pada nonton kayak gimana, setuju atau enggak, kita diskusi di kolom komen. Jangan lupa pesit, Subscribe, follow Instagram, TikTok, Twitter juga kita ada, dan join Discord kita juga bisa. Iya. Ngobrol-ngobrol dan ya jangan lupa nonton lagi ya yang lain-lain. See you.